Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan mengulas tentang fungsi densitas kepadatan peluang pada suatu peubah acak kontinu dan juga fungsi distribusi kumulatif kontinu juga. Kalau tadi kita bicara tentang diskrit, sekarang kita bicara tentang kontinu. Nah, samalah, saya ulangi lagi dari bagaimana membentuk suatu fungsi distribusi, kemudian bagaimana mengubahnya kembali menjadi fungsi densitas gitu ya. Sekarang misalkan saya punya fungsi densitas atau kepadatan peluang sama saja. Biasanya disimbolkan dengan fx. Kemudian di sini saya simbolkan, saya definisikan 2x untuk 0x kurang dari 1 dan 0 untuk x yang lain. Misalnya kayak gini. Nah, ingat ya, sama kayak fungsi peluang tadi, kalau ini dimasukkan, itu menghasilkan suatu peluang, nilai peluang, kayak gitu. Ini juga sama. Nah, sekarang bagaimana untuk mengubah ini kan fungsi densitas. Nah, kita ubah ke dalam fungsi distributif. Seperti kemarin sebenarnya sudah kita bahas ini, tapi kita bahas ulang. Nah, masalah tanda di sini, ingat, tanda itu nggak terlalu berpengaruh pada peubah acak kontinu. Kenapa? Karena di sini ada sama dengan enggak pun itu enggak masalah. Soalnya pakai integral. Jadi nggak ada perubahan gitu ya. Distributif. Nah, kemarin itu melihatnya gini. Dari x kurang dari 0. Nah, terserah kalian mau merubahnya jadi x kurang dari sama dengan 0 nggak masalah juga. Yang penting nanti hasilnya fx-nya itu berapa? Fx-nya itu kan negatif tak hingga sampai x kayak gitu, sampai x 0 dx. Hasilnya pasti 0, soalnya 0 ya. Kemudian selanjutnya kalau kita pakai ini, interval yang kedua adalah 0 kurang dari sama dengan x. 0-nya kan belum ada ini, belum masuk. Sekarang kita masukkan, baru di sini kurang dari 1. Atau kalau misalnya kita menggunakan yang ini, berarti 0-nya nggak usah masuk sekarang, tapi satunya yang masuk. Ingat, kalian boleh terserah menentukannya, tetapi ingat harus konsisten. Harus konsisten ke bawah ya. Nah, sekarang fx-nya bagaimana? Fx-nya mulai awal, mulai ini minta hingga, kalau ini kan minta hingganya sampai 0 dx. Kemudian yang ini 0 sampai x. Nah, sekarang ini kan antara 0 sama 1, kita lihat antara 0 dan 1 itu pakai yang mana? Pakai 2x kayak gitu. 2x dx. Yang ini hasilnya 0, yang ini tuh x kuadrat, ininya x, ininya 0, pasti x kuadrat, gitu aja. Nah, sekarang selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir itu kalau pakai yang ini, yang belum ke cover itu kan x lebih dari 1. Atau x lebih dari 1, gitu aja ya. Nah, sekarang fx-nya gimana? Fx-nya ya semuanya mulai dari awal. Di sini kan minta hingga sampai 0 dx, yang paling atas itu ya, paling atas ini. Kemudian ditambah 0 sampai ini kan sampai 1. Sampai 1 2x dx. Ini yang saya katakan nggak berpengaruh, soalnya meskipun di sini nggak ada sama dengan, kalau pada interval itu tetap ditulis 1. Kayak gitu ya, soalnya 1 itu hanya garis, nggak akan punya luas. Kemudian yang ini, yang terakhir, ini mulai 1 sampai, ini kan lebih dari 1, berarti sampai tak hingga 0 dx. Kenapa kok 0 ini? Lihat ini di definisinya, 0 untuk x yang lain. Oke, sekarang yang ini 0, yang ini 0, otomatis tinggal yang ini saja. Ini tuh tadi kan x kuadrat 1 0. Dimasukkan 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat 1. Kayak gitu. Jadi kita punya, misalkan ini ya, ini kan sebenarnya ada beberapa macam tergantung intervalnya. Misalkan saya tuliskan salah satu aja. Salah satunya itu yang ini. Fx sama dengan, ini ya dari ketiga ini, maka saya dapat Fx sama dengan berapa ya? 0 gitu. 0 itu dari ini, x kuadrat itu dari ini, sama 1 itu dari ini. 0 x kuadrat sama 1. Sekarang kita tuliskan. Terserah kamu mau pakai yang mana. X kurang dari 0, 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1, dan yang terakhir x lebih dari sama dengan 1. Misalkan saya pakai yang ini ya. Sebenarnya terserah. Nah, sekarang dibalik. Kita sudah punya fungsi distributif, yaitu ini kan fungsi distributif. Ini fungsi distributif namanya. Kita akan ubah untuk mencari fungsi fungsi densitas. Caranya gimana? Ini kan kurang dari 0. Berarti kita boleh
Penyelesaiannya kita boleh gini, X kurang dari 0, tetap ya, atau terserah kalian, atau X kurang dari sama dengan 0. Boleh kalian berangkatnya dari sini atau dari sini, itu boleh, terserah. Nah, selanjutnya kita turunkan F absen X itu sebagai Fx. Fx kayak gini. Yang ini kan 0. 0 kita turunkan. Berapa 0 diturunkan? Ya, tentu hasilnya tetap 0. Kayak gitu. Kemudian kalau di sini misalkan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 misalkan. Terserah loh ya, terserah, ininya terserah. Terserah kalian. Atau misalkan saya mau pakai 0 kurang dari X kurang dari 1. Sekali lagi terserah tandanya. Pokoknya konsisten. Maka Fx-nya, ini F absen tetap ya. Fx-nya itu sama dengan yang ini kita turunkan. Jadi berapa? 2X. Kemudian yang terakhir, yang ini, X lebih dari 1. Boleh kalian tuliskan X lebih dari 1, karena di sini sudah ada sama dengannya ya. Atau kelihatan ya masihan ya. Atau X lebih dari 1, soalnya X lebih dari sama dengan 1, soalnya masih belum include, yang di sini kan masih kurang dari 1, gitu aja. Maka Fx-nya, ini kan 1. 1 kita turunkan berapa ya? 0. Kosanta gitu loh, diturunkan pasti 0. Nah, saya lanjutkan. Maka dari sini kita dapat Fx. Fx-nya kan 0, 2x sama 0. 0 itu untuk yang ini, 2x itu untuk yang ini, 0 yang bawah untuk yang ini. Kita bisa tuliskan saja 2x. Kalau kita pakai yang ini, biar mirip ya dengan yang atas. 0 kurang dari x kurang dari 1. Gini ya, ini 2x untuk 0 kurang dari x kurang dari 1. Yang ini 0, ya udah tulis 0 untuk x yang lain. X yang lain itu ini dan ini, itu nilainya sama-sama 0 toh, jadi saya tuliskan 1. Alhasil yang ini itu sama persis dengan yang ini. Pak, andai kata saya tidak sama persis, cuma beda ininya toh, nggak masalah. Soalnya karena di sini ada perubahan, ada perbedaan maksud saya. Jadi yang di sini nggak sama persis, nggak masalah dengan yang di sini. Cuma beda sama dengannya, misalkan di sini ada sama dengan dua-duanya, di sini nggak ada, nggak masalah, sama saja. Gitu ya. Nah, sekarang gini, uniknya sebenarnya tadi itu tak jelaskan dikit-dikit di fungsi diskrit itu ya, fungsi distribusi kumulatif diskrit. Sekarang gini, kalau misalkan integral itu kan diartikan dengan luas daerah. Misalnya di sini itu A, di sini itu B. Maka luas daerah yang dibatasi A dan B di bawah kurva Fx ini, itu kan yang ini. Nah, seandainya kata di sini ada X gini misalnya. Saya pengen mencari cuma X sampai B. Cuma ini. Berarti ini itu sama dengan ini semua dikurangi ini. Saya ulangi. Kalau misalkan saya ingin mencari gini ya. Narik P, A, kemudian kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Otomatis ini itu kan ini berarti ya, semua ini ya enggak. Nah ini itu akan sama dengan F besar itu kan akumulasi dari semuanya, FB dikurangi dengan FA. Coba kalian cek tadi yang tentang diskrit itu juga menggunakan kayak gini untuk mencari peluang suatu peristiwa yang tadi saya jelaskan yang ada di bawah itu. Jadi ini gini, kalau misalkan kalian ditanya peluang antara suatu batas A sampai B itu sebenarnya sama dengan fungsi distribusi. Ingat ya, kalau huruf besar itu distribusi. Fungsi distributif F dikurangi dengan B. FB itu kan yang ini semua sampai ke sini. Ini FB. Kalau dikurangi FA, FA itu yang ini semua. Jadi yang ini semua dikurangi yang ini, tinggal yang kotak ini saja. Kayak gitu. Nah, sekarang tak kasih contoh. Misalkan saya punya ya, kalau di sini anggaplah fungsi peluang. Yang di sini, bentar. Ini saya hilangkan dulu. Fungsi peluang. Kalau yang di sini fungsi distributif. Fungsi distributif. Ini tadi fungsi distributifnya ya. Sekarang gini, misalkan saya punya soal, berapakah peluang dari 0,6 kurang dari X kurang dari 2 misalkan. Nah, ini kita selesaikan dengan fungsi peluang. Fungsi peluang kan yang ini. Ya, fungsi peluang itu yang ini, fungsi distributif itu yang ini. Fungsi peluang itu yang ini, fungsi distributif itu yang ini. Nah, gimana caranya? Ya sudah, berarti itu mulai dari 0,6, ini ya, 0,6 sampai 1.
Integral 0,6 sampai 1 2x. Fx-nya pakai 2x ya, 2x dx ditambah 1 sampai 2. Itu kan 0,6 1 sampai 2. Nah, masalahnya di sini itu kan 1 sampai 2 itu masuk yang mana? Masuk x yang lain. Karena itu fx-nya 0 dx kayak gini. Ini tak garis. Maka yang ini berapa? 2x diintegralkan jadi x kuadrat. 1 dan 0,6. 1 dikuadratkan 1, 0,6 dikuadratkan jadi 0,36. Gini kan? Hasilnya itu 0,64 kayak gini. Kalau pakai fungsi distributif, kita bisa pakai yang ini tadi, FB min FA. FB, oke sih, tak tulis dulu. 0,6 kurang dari X kurang dari 2. Ingat ya, masalah tanda itu nggak masalah. Pak, di sini kan nggak ada sama dengannya. Di sini ada, nggak masalah. Soalnya kalau di integral itu nggak mempermasalahkan garis. Soalnya kalau ada sama dengan berarti 0,6-nya ikut. 0,6 itu hanya garis, tidak memiliki luasan, kayak gitu. Berarti di sini berapa? F2 dikurangi F 0,6. Nah, F2-nya berapa? Kita lihat fungsi distributif F2-nya. F2 itu kan masuk, 2 itu kan lebih dari 1 ya, berarti kita masukkan 1, Fx1. Berarti di sini 1, F 0,6. 0,6 itu kan masuk di sini. Berarti 0,6 kuadrat. Di sini kan X. 0,6 juga ada di sini. Hasilnya Fx-nya itu X kuadrat. Berarti 0,6, 0,6 kuadrat. 0,6 kita kuadratkan. Sini 1 tetap, ini 0,36. Hasilnya sama 0,64. Jadi kalian boleh terserah menggunakan fungsi peluang bisa, menggunakan fungsi distributif bisa. Tergantung mana yang diketahui di dalam soal. Kayak gitu. Kita kasih satu contoh lagi. Gini. Kalau misalkan saya punya sekarang P X kurang dari sama dengan 0,5. Kalau menggunakan fungsi peluang, kita bisa langsung. 0,5 itu kan ada di sini. Di sini ya 0,5. Berarti langsung aja integral. Saya langsung aja ya mulai 0 sampai 0,5. Sebenarnya itu harus mulai dari minta hingga sampai 0 dulu, tapi hasilnya 0. Jadi saya langsung aja biar cepet. Di sini 2x dx. Gitu kan? Jadi hasilnya x kuadrat, ininya 0,5, di sini 0. Berapa itu? 0,25 pasti. Nah, gimana untuk menggunakan fungsi distributif? Sama saja. Px kurang dari 0,5. Cuma bedanya kita nggak bisa pakai yang ini. Soalnya kenapa? Di sini ada dua. Ada dua ya. Ada dua batas. Batas bawah sama batas atas. Yang ini cuma ada batas atasnya. Batas atasnya saja. Nah, kalau batasnya aja yang diketahui, berarti batas bawahnya pakai yang mana? Coba kita lihat. Di sini 0,5 ya. 0,5 itu kan masuk yang ini. Batas bawahnya itu kita pakai yang pakai yang 0. Soalnya di sini kan terkecil adalah 0 dalam ini, fungsi distributif ini. Ya sudah, kita langsung aja F 0,5. Gitu kan? Ini kan sebenarnya sama dengan definisi fungsi distribusi. Coba dicek lagi. Ini itu definisi fungsi distribusi kumulatif kontinu. Itu ini. Jadi langsung aja F 0,5. F 0,5 itu berapa? Kita masukkan langsung ke sini F 0,5. 0,5 kita kuadratkan langsung. 0,5 ternyata dikuadratkan langsung. Hasilnya 0,25. Sama saja. Jadi terserah kalian mau menggunakan yang manapun. Gitu ya. Coba kalian pelajari lagi, kalian ulangi lagi videonya sampai kalian paham. Kalau misalnya ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.